dari berharapnya hati kepada Mu. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dua, jangan menunda tobat, jangan menunda minta maaf. Besok belum tentu hidup. Kapan kita ingat dosa, minta ampun segera kepada Allah. Sekarang melakukan dosa, ambil air wudhu, sholat, tobat, minta ampun kepada Allah, istighfar. Jangan ditunda, jangan nunggu besok. Besok mungkin udah nggak ada kita. Tidak ada jaminan besok masih hidup, tidak ada jaminan. 1001 jalan menuju kematian, dimanapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini di sini di jalan bisa makan, bisa keracunan. Wah, saya nggak akan makan kalau gitu. Justru karena nggak makan dia mati kelaparan. Ya. Di ruangan genteng bisa jatuh, barang bisa roboh. Hanya dengan sesuatu yang kecil saja kita bisa mati. Diare bisa, tetanus bisa, sangat banyak jalan menuju kematian. Dan tidak bisa ditolak kalau Allah sudah menghendaki. Maka kuncinya adalah jangan menunda tobat, istighfar. Karena tidak ada yang membahayakan kita selain dosa kita sendiri. Dosa orang lain tidak bahaya bagi kita. Tapi yang pasti bahaya adalah zalamtu nafsi. Dan tobat tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tolong ya, kamu tobat untuk saya. Tidak bisa. Kalau mohon didoakan ampunan Allah, istighfar, tolong doakan agar Allah mengampuni saya, bisa. Tapi tolong kamu tobat buat saya, tidak bisa. Tobat itu kembali kepada Allah tuh hanya oleh bisa diri kita sendiri. Makanya ingat mati, bersegera beramal, ingat mati, bersegera tobat. Kita tidak celaka kecuali oleh dosa yang tidak kita taubatin. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Karena siapa tahu mati lagi berbuat maksiat. Berapa banyak yang mati lagi pacaran? Berapa banyak yang mati lagi mabok? Berapa banyak yang mati ketika sedang mencuri, berbuat dosa, maksiat? Hati-hati. Jangan-jangan lagi bikin dosa, mati. Lagi lihat video yang tidak layak, mati. Mati bisa datang kapanpun. Tidak akan sempat ngehapus nih. Jauhi maksiat. Orang bisa dimatikan dalam kebiasaannya. Jauhi maksiat. Sekuat tenaga, walaupun tidak akan 100% kita tanpa dosa, tapi jangan sampai saya mati lagi maksiat. Jangan sampai saya mati lagi berbuat dosa. Jangan ngobrol yang jelek, bisa mati lagi ngobrol. Ya, emang bisa mati lagi ngobrol? Bisa enggak? Gimana coba caranya, Pak? Hah? Kurang ajar lu. Ternyata genteng jatuh hadirin dengan batang ding dari atas. Makanya di mobil kalau mau pasang kaset atau suara-suara yang baik saja. Jangan sampai kita mendengar yang membuat lupa ke Allah dan mati tabrakan di mobil. Kan? Pernah mendengar sebuah cerita seorang ustazah di Timur Tengah nangis ketika anaknya meninggal tabrakan. Ibu, kok ibu nangis terus? Saya nangis bukan tidak ridho ke takdir. Saya nangis karena belum tahu apa yang didengar anak saya di dalam mobil tersebut ketika tabrakan terjadi. Jadi nangis itu karena sedih, cemas,
Sedang apa nih anak? Ketika dilihat ke bangkai mobilnya, dilihat dulu masih kaset. Apa ini? Disetel, ternyata Al-Quran. Lebih tenang ibunya. Besar harapan anaknya tabrakan ketika sedang mendengarkan Al-Quran. Termasuk yang suka lari pagi kan suka pada pakai ini kan apa tuh? Headset. Boleh pakai? Boleh. Tapi apa yang didengar? Lagi lari, druk dari belakang. Lagu apa? I love you, ye. Apa itu? Mendingan Al-Quran dan terjemahnya. Benar? Asmaul Husna. Atau ceramah aja lah, dengar ceramah sambil lari. Supaya kalau meninggal sedang zikrullah. Mau tidur. Maksudnya lagu Titasik itu ya. Di dalam mimpi nggak ingat ke Allah nanti rugi. Udahlah sebelum tidur zikir aja, belum tentu bangun lagi kok. Kalau sebelum tidur kita ingat Allah terus, semoga sepanjang tidur dicatatkan zikrullah. Mau ingat apa-apa juga kalau mau tidur mah nggak ada yang manfaat selain ingat Allah. Ingat hutang mau tidur nggak akan kebayar jam 11 malam. Ingat si dia misalkan yang belum nikah, ingat si dia, justru si dia lagi ingat temenmu, ya sakit mending kena ingat Allah aja lah. Benar? Kenapa? Enggak ada jaminan besok kita hidup. Berapa banyak yang tidur dan tidak bangun lagi. Ini pengajian teh horor katanya. Dari tadi cerita ini adalah pengajian kecerdasan. Apalagi jangan menunda minta maaf. Nanti lebaran mau minta maaf. Emang saudara masih hidup? Jangan nunggu lebaran. Kapan kita diingatkan oleh Allah kesalahan kita? Minta maaf. Tapi jangan-jangan dia tidak memaafkan. Udah belum minta maafnya belum. Kenapa jangan-jangannya tidak memaafkan? Mendingan yang positif. Jangan-jangan dia memaafkan. Jadi enak. Bikinlah sesuatu yang membuat kita bersegera tobat. Nomor berapa itu? 1, yang pertama. 2, sesudah itu. Yang ketiga, yang barusan. Enak ya. 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Benar-benar kita tidak tahu nih kapan akan pisah. Ini sekarang ada yang ke sekolah, ada yang ngantor, ada yang olahraga nih pagi ini. Ada yang ke pasar, ada yang ke majelis taklim. Bisa jadi pertemuan terakhir itu. Ini dengar berita dari seorang sahabat di Aceh. Bapaknya ke masjid. Kok nggak pulang-pulang sih bapak? Itikaf nggak bilang-bilang. Baru lihat dari Instagram, ini ada yang meninggal katanya. Ketika dilihat sarungnya sama, loh itu sarung bapak saya. Meninggal. Alhamdulillah. Dalam perjalanan ke masjid, pulang dari masjid beliau wafat. Masya Allah. Jadi berangkat ke masjid saja kita belum tentu akan ketemu lagi. Berapa banyak yang pergi ke kantor dan itu pertemuan terakhir. Berapa banyak anak pergi ke sekolah dan itu pertemuan terakhir. Ini ibu-ibu dari mana ini? Ada tamu. Berapa banyak yang bertamu dan itu yang terakhir. Saya nggak akan pulang kalau gitu. Iya, nggak tahu sama sekali ini. Saya ada tugas hari ini dakwah di beberapa tempat. Kita sering pamitan mau haji. Tidak harus haji aja, pamitan mau meninggal tuh ya. Makanya kalau mau tidur nggak usah bertengkar.
Jangan sampai itu malam terakhir. Kalau mau pergi ke kantor, ke sekolah, nggak usah marah-marahan, antarkan dengan baik. Siapa tahu itu yang terakhir. Masya Allah, saya mengalami ini waktu 2019 mau berangkat umroh. Sengaja datang ke ibu. Tidak pernah terbayangkan itu pertemuan terakhir. Berangkat ke KPAD, ke rumah ibu, alhamdulillah, cium tangan, dipeluk, dibelai. Terus ibu karena pakai kursi roda, mau keluar aja, udah dalam aja, nih enggak mau keluar. Itu pertemuan terakhir. Saya berangkat umroh, beberapa hari sedang di Mekah, dapat berita ibu wafat. Tidak ketemu lagi. Itu yang terakhir, tapi Masya Allah. Pertemuan terakhirnya, Masya Allah, indah. Seorang ibu mengantarkan anaknya dada. Itu indah. Dan saya tidak menyangka, itulah yang terakhir. Tidak menyangka. Setiap waktu bisa jadi yang terakhir, maka manfaatkanlah. Meluk anak, belum tentu kita bisa meluk lagi. Bisa kita yang meninggal, bisa anak yang meninggal, benar? Karena ajal sudah tertulis. Jadi jangan sia-siakanlah kebersamaan, baik di rumah. Ini santri jadi sedih nih. Udah berapa lama nggak ketemu orang tua? 1 bulan, jangan-jangan akan ketemu lagi. Ya, nah, bikin gembira lah daripada sedih. Jangan sia-siakan kebersamaan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anak, dengan guru, dengan teman. Berikanlah yang terbaik dengan ikhlas. Berikan yang terbaik dengan ikhlas. Sebagai anak, berikan yang terbaik kepada orang tua selagi ada dengan ikhlas. Sebagai orang tua, berikan yang terbaik kepada keluarga dengan ikhlas. Pokoknya kalau ketemu itu berikan yang terbaik lillahi ta'ala. Mungkin itu yang terakhir kalinya kita memberikan yang terbaik. Gak usah bertengkar, gak usah berantem, maafkan aja, gak ada marah-marah lah. Ada jengkel, ada kecewa, tapi gak usah merusak. Siapa tahu itu yang terakhir.